Halo semua, bersama gue Bambang Abdul Habibi. Jadi kali ini gue akan nge-podcast. Podcast pertama gue akan isi dengan isu-isu politik yang sedang hangat-hangatnya yang beredar di masyarakat. Ada banyak sih isu-isu politik yang keren, yang bagus gitu untuk diperbincangkan, dari pengangkatan menteri oleh Bapak Presiden Joko Widodo. Terus ada juga tentang korupsi bantuan COVID gitu. Terus ada juga tentang benih lobster. Lu pada tahu gak sih benih lobster? Benih lobster itu yang ada baru-baru ini viral di berbagai media internet pribadi kita, yang dijual secara legal ke luar negeri. Dan yang akan gue bahas hari ini yaitu tentang 11.000 triliun versus COVID-19. 11.000 triliun, gak kebayang gitu. Tapi itu sudah ramai diperbincangkan di tahun 2016 waktu masih periode pertama Bapak Joko Widodo. Bapak Jokowi itu bilang kalau misalkan 11.000 triliun itu bukan berada di dalam rumah kita, bukan berada di Indonesia, tetapi berada di luar negeri, tepatnya di negara Swiss. Tujuannya itu supaya gimana ya, nggak ada inflasi gitu di Indonesia. Dan itu uang itu katanya punya orang Indonesia. Dan saya baca-baca ya, bukan punya pemerintah gitu, jadi punya pengusaha. Bapak Jokowi ingin uang itu kembali ke Indonesia, dipergunakan di Indonesia, dan supaya bisa bermanfaat bagi bangsa dan bagi negara Indonesia gitu. Tapi setelah pandemi yang kita lalui, lu lihat kan sebagaimana hancurnya perekonomian Indonesia. Walaupun tidak terlalu buruk amat, tapi ya itu, mana uang 11.000 triliun itu? Kok nggak pulang-pulang sampai sekarang? Banyak tuh yang beredar di YouTube dan lain sebagainya. Mana uang 11.000 triliun? Gue sampai salah-salah nyebutnya. 11.000 triliun itu nggak kebayang loh. 1 triliun aja sudah banyak kayak, apalagi 11.000 bro. Ada juga opini dari beberapa aktor politik menyatakan bahwa Bapak Jokowi kan pernah bilang gini, yang uang negara Indonesia itu 11.000 triliun adalah di luar negeri dan di kantongnya masih banyak. Tapi ada aktor politik yang bilang gini, kalau misalkan 11.000 triliun itu adalah cadangan untuk memindahkan negara. Kan bukan maksudnya pindah di ibu kota negara. Kan kemarin sempat ramai itu diperbincangkan. Oke, lu bayangin aja kalau misalkan uang 11.000 triliun itu digunakan untuk bantuan COVID kemarin, nggak akan ada yang kayak gini, nggak akan ada yang kelaparan dan lain sebagainya. Tapi itu kayaknya adalah salah satu strategi dari Bapak Joko Widodo. Dan ada juga yang menyatakan bahwa itu cuma angan-angan. Nggak tahu sih kebenarannya gimana. Ada yang bilang gini, kalau misalkan 11.000 triliun itu bukan semuanya uang, tapi itu adalah aset negara. Oh iya, kenapa sih harus disimpan di luar negeri? Mungkin ada yang bertanya-tanya gitu ya. Kenapa harus disimpan di luar negeri, dan kenapa harus di negara Swiss? Kenapa nggak di negara-negara lainnya? Itu karena apa? Karena di negara Swiss itu bebas pajak. Uang sebanyak itu bebas pajak. Jadi para pengusaha yang mempunyai uang sebanyak itu disimpan di negara Swiss atau di luar negeri untuk bebas pajak. Karena katanya di Indonesia itu pajaknya besar juga. Nah, Bapak Jokowi kemarin memberikan tawaran bahwa uang itu pulang ke Indonesia, dipergunakan di Indonesia, dan mereka akan dikenakan bebas pajak gitu. Gitu sih kayaknya kata kemarin. Entah lagi kelanjutnya gimana. Soalnya ketika COVID masuk, semua yang seperti itu mulai hancur. Dan ada lagi baru-baru ini baru timbul lagi, maksud saya, berita-berita itu. Kemana sih uang itu? Apa itu cuma kayak dari Bapak Jokowi? Tentunya gimana ya? Lu semua tahu gak sih? Semua negara itu sekarang itu kayak bersaing gitu.
bersaing untuk mendapatkan pemasukan, bersaing untuk menerima uang masuk dari negara lain, kayak mencari bonus gitu untuk pemasukan negara. Karena sekarang negara kita, bukan cuma negara kita, negara-negara di luar negeri juga mengalami yang namanya krisis ini. COVID-19 ini sesuatu yang kecil tapi sangat berbahaya dan dampaknya sangat besar. Perekonomian Indonesia itu jadi lumayan kacau menurut saya. Sampai sekarang seperti ini. Semoga saja uang sebanyak itu bukan cuma kenangannya dan bisa membantu mengembalikan bagaimana perekonomian kita berjalan dengan semestinya di tahun yang baru ini. Oke, lu pada baru tahu kan bahwa Indonesia itu punya banyak uang ternyata. Tapi yaitu uangnya disimpan di bawah bantal lah, kata Pak Jokowi kan, di bawah kasur atau di luar. Nah, yang di luar saat ini bawa masuk. Semoga uang itu benar-benaran. Ini berapa kali sih saya ngomong gini supaya apa? Supaya harapan bukan sekedar harapan, tapi gue juga nggak terlalu mau berharap lebih sih. Dan semoga aja perekonomian Indonesia itu membaik lagi. Dan kalau misalkan ini cuma sekedar harapan, tolong jangan memberi rakyatmu harapan yang berlebihan seperti itu. Di tahun yang baru, semoga sesuatu yang baru akan terjadi di Indonesia. Keajaiban, bukan keajaiban sih, usaha lebih ditingkatkan mestinya. Oke, terima kasih telah menyaksikan. Jangan lupa ikuti terus channel gue dan pantengin terus. Bye-bye. Do